Barek mau di sini ya Kang ya, lama ya Kang? Ya lama. Iya. Ini saya dari jauh-jauh pengen ketemu Barekmo nih. Iya. Ya perlu apa ya? Ya nih mau tanya masalah burung katuranggan. Oh ya. Aduh panen semua nih. Kalau di sini masih ada katuranggan. Oh, banyak ya Kang ya? Iya masih banyak. Nanti kalau dapat Kang, biar tak beli. Oke. Ya. Lah, Barekmonya tadi di mana, Bang? Hah? Barekmonya di mana tadi? Di sono tuh. Di sebelah sana atas, Ya, Bang. di sebelah atas. Iya. Biarin tak cari ya, Kang ya. Iya. Makasih, Kang. Ya, sama-sama. Barekmo tak cari di sana enggak ada. Mungkin saja. Iya. Saya tak pamit ya, Kang. Iya. Nanti tak cari di rumah saja. Oke, Kang. Matur suwun ya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Mbak. Dari rumah Kak? Iya, dari rumah. Aduh. Ada berita apa? Ada wacana apa ini malam ini? Gini, Mbak. Saya tadi itu ke Tegalan Simbah sana. Terus sama saya tanya sama itu orang yang kerja di Tegalannya Simbah. Katanya Simbah di atas sana tak cari-cari nggak ada. Jolodot. Ya Jolodot tak siapa tak iya. Boleh terus saya pamitan lah tak cari di rumah aja ya Kang ya. Ya gitu aja. Terus saya ke sini tuh. Banget. Iya. Ya tadi di sana saya kan itu ambil burung perkutut. Udah 1 minggu saya khawatir nggak dikasih makan, saya minum sama Jolodot yang tadi itu. Loh, emang perkututnya kenapa kalau ditaruh sana, Pak? Ya dia kan bertani tadi di sana, nanam ketela, kencur apa di sana. Kemarin aku pas ketemu di ladang itu kan katanya bilang banyak yang dimakan hama, contohnya ada banyak monyet, banyak tikus gitu. Jadi terus ngobrol-ngobrol di sini ya saya bilang udah ini ada perkutut bagus, taruh di sana, nanti ya bisa untuk mengurangi hama lah, saya bilang gitu. Nah, sangkut pautnya hama dengan perkutut itu emangnya kenapa, Pak? Loh, ini katurangganya ini kan, Maaf, Pak. Aduh, Pak. Ya. Sambil ngerokokan lagi tak sambungnya lagi biar nikmat. Jadi begini Pak, kenapa saya sarankan untuk dikasih perkutut, saya suruh naruh di
di lahan pertaniannya, karena ini perkutut ini katurangannya itu sangat luar biasa, juga kuat sekali. Ini tak Yang baru ini tadi, Pak. ya, ini kan yang dapat sudah lama, cuman tujuannya itu untuk itu loh, menetralisir dalam urusan itu. Ya, ada yang pertanian juga, untuk buat rumah juga kan. Ya, itu katurangannya namanya panglebur gongso itu. Panglebur gongso. Ya memang asing kedengarannya. Oh, saya baru dengar ini katurangan panglebur gongso itu. Nah, kalau tahunya itu sudah dibukukan atau ditulis itu ya memang kedengarannya asing. Iya betul. Ini kan tidak ada di buku. Ini kan berdasarkan pengamatan, berdasarkan tentang gimana kita itu menyikapi, mengetahui istilahnya perilaku burung perkutut inilah. Disitulah baru ketemu sebuah katurangan itu tadi, dan gitu Pak. Lah filosofinya panglebur gongso, katiasanya itu Mbak, itu memang apa itu? Maknanya, Ya maknanya gitu. kalau untuk makna panglebur gongso itu, Ya. itu dia itu mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Kalau ditaruh di pekarangan, yang di situ banyak hama yang mau mengganggu, ya pokoknya yang merugikan lah tentang itu dia setiap menjelang maghrib 5:30 itu manggung, terus nggak manggung lagi sampai menjelang jam 5:30 pagi baru manggung lagi. Jadi jam 5:30 maghrib itu nggak manggung sampai nanti ketemu fajar tadi jam 5:30 gitu ya? Iya, jam 5:30 menjelang maghrib, Iya. itu manggung sampai jam 6 pagi lah, baru manggung lagi. Jadi sehari semalam itu cuma 2 kali manggung. Luar biasa itu. Jadi itu namanya katurangan panglebur gongso. Katurangan panglebur gongso. Ya, itu ya nanti tak jelaskan cirinya ada. Ini dikisahkan pada waktu zaman, malah sebelum Majapahit, zaman pewayangan. Zaman pewayangan. Panglebur gongso itu abdi dalem. Abdi dalem yang di alam sebelah, istilahnya alam serani, alam jin gitu. Nah, itu di bawah naungan yang namanya Kumbokarno. Pernah dengar yang di pewayangan Kumbokarno? Ya. Dari situ diambil makna atau nama katurangan panglebur gongso itu, karena Kumbokarno memimpin di suatu istilahnya parasian atau padepokan itu yang namanya panglebur gongso itu. Kumbokarno itu orangnya seperti apa itu? Kira-kira kalau dibayangin itu kan zaman tentang pewayangan. Kalau ditanyakan seperti apa-apa ya tidak bisa diterangkan. Itu ya. Nah, itu sudah banget lamanya sejarah tentang itu. Nah, dari dasar mana bisa diambil nama panglebur gongso itu tadi? Nah, itu ada cirinya yang terletak di abdi dalam dari alam sebelah itu. Alam sebelah, menyatunya alam sebelah itu seperti raksasa itu. Betul ya, raksasa itu mempunyai kuku yang sangat panjang, taring yang sangat panjang. Nah, itu diumpamakan istilahnya. Kalau di era sekarang ya, era modern kayak gini,
barang siapa yang memiliki sebuah perkutut itu, yang mempunyai jari kuku yang panjang itu, jumlahnya 10. Nah itu sudah termasuk Katurangan Panglebur Gongso itu tadi. Nah istimewanya itu tadi, karena dia mewakili apa itu, yang mau mengganggu dalam hal pada takut gitu ya. ya pada takut. Tapi itu jarinya kan 4, perkutut itu kan 4 Pak, enggak 10 nih Pak. Ya itu kan untuk perumpamaan. Iya. Kalau di orang itu kan 5. Iya. Itu kalau di istilah burung perkututnya itu kan hewan kan 4. Nah, gitu. Kira-kira ciri-cirinya boleh dikasih tahu Mbak saya Pak? Ya bisa Tahu ini. Iya Pak. Siap. Kasih tahu Mbak. Coba Mbak, seperti apa Mbak? Wah keras banget ya, Mbak. Ya memang keras, karena dia tidak harus menempatkannya itu tidak boleh dicampur dengan kutut yang lainnya. Cara naruhnya Itu ya Mbak. oh ini perkututnya oh jarinya ini jarinya ini ada yang sampai memang saya nggak motong. Ukurnya seperti itu ya. Biar dia itu putus dengan sendirinya, natural, alami gitu. Oh gitu ya. Nggak boleh dipotong, nggak boleh. Nah, ini jarinya tajam-tajam. Nah, ini nanti tak terangkan biar jelas sejelasnya tentang Katurangan Panglebur Gongso. Itu ya Mbak ya. Ada ciri lainnya nggak Mbak itu Mbak? Gimana? Ciri-ciri lainnya selain kuku kira-kira ada nggak Mbak? Ya nggak ada, karena Katurangan itu ya ada yang burung satu itu jumlahnya banyak tentang Katurangan. Ada yang di kepala mempunyai keanehan seperti apa, terus di paruh maupun di warna bulunya, tapi ini letaknya di jari di kuku jarinya ini panjang-panjang. Nah, kalau kita nggak mengamati betul memang nggak bisa lihat. Terus telapak ini warnanya bener-bener merah. Oh ini merah. Oh terus ini ini ada ini ada bintik-bintiknya. Bintik-bintiknya Kayak rantai gitu ya Pak? Iya lah, itu kadang orang yang mudah dipahami itu yang disebut batu rantai itu. Iya. Jadi kalau pemahaman saya menurut keterangan-keterangan yang sudah diterangkan Simbah-simbah dulu, itu yang jarinya 4 ini kukunya panjang, lah itu sudah termasuk Panglebur Gongso. Oh gitu. Kartiasanya atau filosofinya bagus untuk menjaga rumah, untuk lahan pertanian supaya tidak diganggu hama seperti wereng, seperti kera yang merusak jagung, ketela, juga seperti tanaman lainnya lah, istilahnya seperti itu. Karena apa? Wasta dari 5 orang Jawa itu harus mempunyai 5 wasta. 5 wasta ini. Contohnya gimana, Pak? Wismo, Garwo, Kukilo, Turonggo, terus baru Curigo. Pokoknya 5 itulah. Bolak-balik nggak apa-apa, pokoknya punya 5 itu. Dan berhubung Wismo itu kan membutuhkan kenyamanan dan ketentraman dari mara bahaya maupun lain sebagainya. Nah kalau kita punya perkutut yang Katurangan, Wismo itu rumahnya, Mbak? Rumah. Nah ini kan baik untuk rumah. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi menyangkut tentang istilahnya hal-hal negatif lah. Jadi di situ. Maaf, Mbak, itu kan ceritanya di era zaman dahulu. Lah seandainya perkutut
Katurangan Pangleber Gongso itu di zaman sekarang ditaruh rumah, ditaruh kantor itu malah lebih bagus ya Mbak ya kali ya? Ya nggak jadi masalah. Gitu. Cuman orang-orang sekarang itu kan ya hanya sebatas dia itu untuk hobi, ada yang cari anggungannya, ada yang dan sebagainya. Jadi bisa menimbulkan perbedaan. Ya tidak jadi masalah namanya perbedaan. Oh gitu ya Mbak ya. Nah, kalau kita mengacu pada apa yang sudah diriwayatkan atau dibukukan atau dituliskan orang-orang terdahulu, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kita akhirnya kan nggak mau belajar yang lainnya, yang dibalik buku itu ada istilah katurangan-katurangan yang tidak bisa dituliskan. Jadi melalui proses pengamatan, terus melalui proses kita dapat perkutut mulai dari kecil sampai besar. Nah disitulah kita bisa mengetahui kriteria atau karakter burung perkutut itu yang mempunyai katurangan, karena kita bisa menaruh rasa kita, perasaan kita sama burung, bahkan sebaliknya. Nah gitu. Itu namanya katurangan, itu namanya katurangan gitu Mbak. Nah, ini tak masukin dulu biar ngobrolnya lebih enak. Saya denger kok sampai merinding gitu loh Mbak. Ya memang karena itu kan kelihatannya asing. Tapi ya boleh dipercaya, boleh enggak, terserah. Tapi kalau saya belajarnya di luar apa yang dituliskan. Gitu. Ya. Tapi orang biasanya itu kan mengacunya di buku gitu loh Mbak. Nah di buku saya pernah beli buku Mbak, cuman kalau katurangan Pangleber Gongso itu kok kelihatannya itu kok asing gitu loh Mbak. Lah itu kan ya namanya sejarah sekarang itu kan ya mohon maaf ya, untuk kebenarannya kan ya ada sebagian, ada yang hanya sebatas keterangan dari orang-orang tertentu. Saya tahu semua yang di buku kayak gitu, saya tahu lah, cuman kadang kita itu selalu mencari tentang kebenaran katurangan yang di luar buku itu, yang nggak ditulis gitu loh maksud saya. Nah itu mulai proses kita cara merawat dari kecil sampai kita merawat itu dari kecil sampai besar, sampai dia manggung, bahkan sampai mati itu sudah pernah tak jalani semua gitu. Kalau hanya sebatas hobi, sebatas biar macem lah buat ngeramein rumah dan baik, tidak masalah, itu hak masing-masing. Nah kalau untuk memahami katurangan itu ya memang prosesnya sangat rumit, sangat panjang dan rumit. Jadi istilahnya nggak semudah itu memelihara burung katurangan ya Mbak ya? Ya memang nggak semudah itu, karena di situ ada kas tersendiri di anggota katurangan atau di anggota tubuhnya si perkutut itu. Oh gitu ya Mbak ya. Jadi tidak asal-asal kita terus ini perkutut ada katurangannya ini, kalau tidak bisa menerangkan ya terus gimana kita tanya siapa. Oh gitu ya Mbak ya. Nah, seperti saya terangkan seperti ini kan saya membuktikan dan saya dapat sendiri. Nah itu dulunya Mbak, maaf ini Mbak, itu dulunya dari mana sih Mbak? Dulunya itu dari mana itu Mbak, perkutut itu? Nah itu waktu kan saya di sini namanya di dekat hutan, di kampung-kampung itu kan gini kan Bang, saya kan sering ke hutan, ke alas itu kadang tegalan ya, tadi itu ya Mbak ya? Tegalan, kalau istilah sini itu tegalan lah, ladang lah. Kalau untuk dapatnya ya ada yang di sarang, yang bersarang di tanah, ada yang di pohon, juga ada yang di perengan gunung, di tepi sungai, belik. Yang penting ciri-cirinya kukunya harus panjang-panjang tadi ya Mbak, kelihatannya langka tadi Mbak. Nah, itu kan yang katurangan
Panglebur Gongso itu Iya. memang tidak ada di buku, memang tidak ada orang yang memahami arah ke situ. Tapi saya kan menceritakan berdasarkan apa yang saya jalani. Gitu ya. Jadi itu juga cerita saya yang sudah dinyatakan simbah saya dulu. Gitu. Iya. Istilahnya saya dikasih amanat kalau di hari kemudian atau kapan menemukan burung yang ciri-cirinya seperti itu juga pernah tak perdebatkan. Nggak ada yang nggak seperti di buku Mbah seperti itu. Nah, saya sudah bilang dulu ini tidak di buku. Kalau di buku ya banyak. Sejarahnya burung perkutut Katurangan Panglebur Gongso itu gimana sih, Mbah? Oh, yang tadi. Ya gitu, Mbah. Jadi gini, Mbak. Katurangan perkutut Panglebur Gongso itu. Iya. Itu dulu ada sebuah padepokan. Nah, padepokan di situ itu mempunyai nama Panglebur Gongso. Yang memimpin ratunya itu Kumbokarno. Nah, Kumbokarno ini mencari benteng pertahanan dalam padepokan itu. Dia istilahnya mencari supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu loh. Itu minta bala bantuan sama Buto itu, istilah Jawanya Buto atau raksasa itu. Buto itu raksasa ya, Mbak? Iya. Yang di situ mempunyai taring yang sangat panjang, terus kuku-kuku yang sangat panjang. Jadi keterangannya di situ. Seiringnya waktu, zaman, sehingga akhirnya kalau kita itu, ini pituah dari Simbah loh, Bang ya. Jadi seiringnya waktu dan zaman itu, kok kalau toh nanti menjumpai atau memiliki atau mendapatkan sebuah burung perkutut yang mempunyai katurangan atau ciri matinya yang di kuku itu yang panjang, jumlahnya 4, itu sudah termasuk katurangan Panglebur Gongso. Gitu ya, Pak. Nah, makna atau kekuatan atau filosofi dari Panglebur Gongso itu secara tidak langsung bisa menimbulkan pengamanan yang kuat, ketenteraman, menjaga rumah, juga menjaga area ladang pertanian kita. Karena sifatnya itu diambil dari sejarah tentang padepokan Panglebur Gongso itu tadi. Nah, makanya orang-orang kuno dulu, khususnya orang Jawa, itu mempunyai pedoman 5. Pedomannya 5 ya, Pak? 5 wasta, istilahnya 5 yang perlu dipegang istilahnya. Itu 1 meliputi Wismo, Garwo, Curiga, Turangga, Kukila. Wismo itu wadah, rumah. Rumah, iya Pak. Itu kan sudah termasuk seperti kita kembalikan tadi, pesanggrahan atau padepokan itu. Iya Pak. Jadi di situ kalau kita mempunyai perkutut katurangan Panglebur Gongso tadi bisa menjaga dari salah satu
5 wasta itu, Hmm. yaitu Wismo itu tadi. Oh iya iya. Itu Mbah. Bila makanya tadi saya ke ladang sebentar nemui sama Jolodot itu. Mm-mm. Ya itu kemarin kan katanya diserang hama, tanamannya diserang ini dan itu dan lain sebagainya lah. Tapi kelihatannya dia senang-senang aja tadi kok, Mbak. Ya karena bahwa udah tak pinjemin sama perkutut saya itu tadi yang Pak Lebur Gongso itu. Ya dimakan nama, cuman nggak seberapa gitu loh, Mbak. Ya kan Senang-senang aja dia kok. kan itu hal yang wajar, lumrah, namanya di perkebunan seperti itu. Gitu ya, Mbak. Ya alhamdulillah bisa menetralisir keadaan di situ. Soalnya apa? Sifatnya burung ini setiap manggung itu jam 6 menjelang maghrib, terus nggak mau manggung lagi sampai pagi menjelang jam 6 lagi baru mau manggung. Oh, ada waktu-waktu tertentu gitu ya, Mbak ya. Karena dia itu seolah-olah dia manggung satu kali itu tadi, memberitahu kepada hal-hal yang mau membuat yang tidak benar itu tadi, bahwa saya ini sudah menunggu di sini gitu, Mas. Oh gitu. Nah, kalau di rumah ya seperti itu juga. Lah itu kalau ditaruh di kantor, di rumah, enggak di ladang-ladang lagi itu juga enggak apa-apa, malah bagus ya, Mbak ya. Enggak jadi masalah asal dia tahu yang namanya perkutut Katurangan Panglebur Gongso itu. Ini maaf Mbak, saya mau tanya ini Mbak, itu loh bab perkara katanya itu ada makam, ada keramat, ada apa itu istilahnya unden, dah itu loh Mbak, itu yang saya kurang jelas Mbak itu. Apa ada kaitannya Mbak? Coba Mbak. Maksudnya ada yang mengatakan istilahnya perkutut keramat gitu. Ini yang perlu diluruskan. Ya, tolong Mbak. Perkutut yang dari Kunden itu belum tentu dari keramat. Nah, ini perlu dipahami. Yang keramat belum tentu dari makam. Itu dibagi 3. Ya. Nah, dari mana saya bisa mengatakan dibagi 3? Yang namanya Kunden. Iya. Itu suatu kuburan yang ada hanya satu saja atau 2, istilahnya itu laki-laki dan perempuan lah. Itu yang bertepatan rata-rata di tengah sawah maupun di tengah hutan maupun di dalam pedesaan. Gitu ya. Itu namanya Kunden karena sekelilingnya nggak ada kuburan lain. Oh, hanya 2 itu. Kalau kita dapat ya, perkutut dari situ itu namanya perkutut Kunden. Oh ya. Yang kedua, kalau yang keramat itu seperti belik, pohon yang besar umurnya ratusan tahun bahkan ribuan, terus batu yang gede. Nah, itu yang di situ sudah diyakini masyarakat setempat bahwa di situ kadang ada hal-hal aura yang seperti gaib, nah, sehingga di situ dikeramatkan. Terus kadang bulan apa itu diadakan ritual atau gimana menurut keyakinannya masing-masing atau adat istiadat. Oh gitu. Itu namanya tempat yang keramat. Kalau makam itu kalau di dekat perkampungan yang sekelilingnya ada makamnya orang lain atau makam warga setempat, lah itu yang dinamakan makam. Lebih-lebih kalau dapat perkutut yang di makamnya para bini sepuh atau para wali atau dan lain sebagainya lah. Nah, seperti itu. Nah, nyampe seperti itu Bang. Nah, makanya kita jangan gagal paham tentang perkutut Kunden, keramat dan makam. Itu lain gitu ya Mbak. Iya, karena sekarang kan yang dipahami kan yang penting asal dapatnya itu dari tempat yang angker gitu, terus digolongkan di Kunden. Nah, padahal itu ada perbedaan. Gitu ya Mbak. Makanya kita
memahami katurangan, terus tentang burung perkutut itu harus tahu asal muasalnya lah. Disitulah baru kita bisa bercerita, baru kita bisa memahami tentang katurangan itu tadi. Iya. Oh gitu ya Pak. Jadi jelasnya seperti itu ya. Jadi antara keramat kemudian makom itu lain. Ya jelas itu lain. Itu kalau menurut pengamat aku loh. Ya. Cuman barang seperti ini itu kan saya tanya apa ada yang dituliskan di buku kira-kira. Iya nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Itu juga perlu dipahami. Padahal ilmu-ilmu yang belum ditulis di buku itu semakin banyak ya Pak. Ya lebih banyak. Karena apa? Kita mau belajar kita tahu. Kalau kita mengacu pada buku atau yang ditulis, ya pengalaman kita sebatas di situ saja. Apalagi buku juga hafal, yang di lain buku juga hafal juga malah tambah bagus ya Pak. Ya harus dipahami terus. Gitu loh. Yang nggak di buku itu loh. Ya itu harus juga dipahami. Supaya kita bisa menerima pendapat orang lain, menerima perbedaan. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih Mbak Sarah. Kalau ini hati saya sudah jelas. Saya terima kasih dengan ilmu-ilmu penjelasan juga. Dan sekarang gini Mbak, proyek saya semuanya alhamdulillah berhasil semua. Amin. Dan sedikit banyak saya juga punya rezeki ya Mbak ya. Dan ini saya punya rezeki sedikit. Ini burung katurangan Panglah Berbongso saya ganti. Saya mahalin Mbak. Ya cuman ya nggak terlalu banyak. Ini uang semua Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa. Wah, ya hasil lah halal itu Mbak. Itu semua Mbak. Nggak tak hitung. Ya kurang lebih ada kalau 50 juta. Ya bagi-bagi rezeki. Ini buat saya ini. Buat itu semua Mbak. Yang penting ini nanti burungnya tak buat saya Mbak ya. Ya ini gini Kang, saya terima kasih kalau udah sering-sering mampir ke sini ya. Ikhlas saya ikhlas ya. Nah, kalau ada yang ditanyakan nggak apa-apa, saya kasih tahu setahu-tahunya lah. Iya, Tahu iya. saya. Nah ini Gimana Mbak? ini kelihatannya saya kok kurang pas menerima ini semua. Enggak, ini Enggak, sahabat ya, saya. ini saya ambil 50 aja buat beli rokok ini. Ini nanti kan banyak yang butuhkan. Ya, Ini masih banyak nih Pak. ya ini kan berhubung bulan. Kalau kurang tak ambilin ya, gitu Pak. ini kan berhubung bulan Surot dikasihkan sama anak-anak yatim piatu atau orang-orang tua yang membutuhkan. Saya cukup buat beli rokok aja itu. Pak. Ya, Gitu. ya makasih. Ya, Tapi ini buat saya Mbak. ya enggak apa-apa tak nanti. Mbak, terima kasih. Bener Mbak, saya serius Ya, ini. ya bener. Saya enggak anu kok. Udah ini udah seneng, alhamdulillah ini. Terima kasih ya Mbak, terima Ya. kasih ya. Ya, Bang. Hati-hati ya, Pak. Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi